So hello everyone, welcome back to TBDpedia, partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada ya. Ketemu lagi kita di sesi Bahso, bahas soal uji kompetensi program studi teknologi Bank Darah. Yang kali ini kita sudah masuk ke episode ke-42. Seperti biasa ya teman-teman, TBDpedia ini akan selalu hadir 3 kali dalam seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk menemani teman-teman mahasiswa Prodi Teknologi Bank Darah dalam mempersiapkan uji kompetensi dan juga menemani bagi TPD yang akan mengikuti seleksi P3K atau CPNS ya. Oke, di episode ke-42 ini kita akan membahas sebanyak 3 soal uji kompetensi pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pemeriksaan pratransfusi. Seperti biasa ya teman-teman, pemeriksaan pratransfusi ini mencakup uji silang serasi, konfirmasi golongan darah, pemeriksaan DCT, ICT, bahkan hingga ke screening dan juga identifikasi antibodi. As always, teman-teman, setiap satu soal, teman-teman harus kerjakan dalam waktu 1 menit. Mengingat ada total 180 soal dalam uji kompetensi yang harus teman-teman selesaikan dalam waktu 180 menit. Jadi, jangan di-skip ya. Sebagai bentuk belajar, teman-teman boleh banget loh menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya, yuk tunjukin dukungan teman-teman dengan cara klik like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk selalu share video TBDpedia ke teman-teman yang lain ya. Oke, persiapkan diri teman-teman, yuk kita mulai dari soal yang pertama.
Luar biasa sekali. Gimana teman-teman? Apakah sudah ditulis jawabannya di kolom komentar? Kalau sudah, yuk kita mulai ya dari pembahasan soal yang pertama. Seorang TPD di BDRS menerima permintaan darah dari bangsal. TPD menyiapkan komponen darah yang diminta dan melakukan cross-match metode tabung. Hasil cross-match mayor, minor, dan autokontrol negatif. TPD kemudian menambahkan CCC dan derajat aglutinasi sampel menjadi plus 4. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Di sini ada 5 opsi ya teman-teman. A. Mengulang pemeriksaan. B. Mengeluarkan komponen darah. C. Meminta sampel darah baru dari bangsal. D. Melakukan sentrifugasi sampel. Dan E. Menghubungi dokter. Kira-kira gimana teman-teman jawabannya? Iya, tepat sekali teman-teman. Jawaban yang tepat untuk soal pertama ini adalah mengeluarkan komponen darah. Oke teman-teman, uji silang serasi metode tabung seperti biasa ya dilakukan dalam 3 fase atau 3 tahap, yaitu ada cross-match mayor, minor, dan juga autokontrol. Teman-teman harus tahu ya, ketika kita melakukan uji silang serasi dengan metode tabung, kita harus mengkonfirmasi hasil uji silang serasi tersebut dengan penambahan CCC atau cum control cell. CCC ini apa ya teman-teman? CCC atau cum control cell merupakan suatu reagensia yang dapat kita buat dari golongan darah O resus positif yang sudah disensitisasi dengan anti D IgG. Tujuan dari penambahan CCC ini adalah sebagai tahap konfirmasi untuk mengetahui apakah uji silang serasi yang kita lakukan sudah valid atau belum. Karena ya teman-teman, meskipun hasil uji silang serasi kita ini di mayor, minor, dan autokontrolnya negatif, kita harus tetap memastikan apakah memang hasil tersebut benar-benar valid atau tidak. Cara memastikannya gimana? Ya dengan kita tambahkan larutan CCC itu tadi. Jika hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan valid, maka setelah penambahan CCC, hasilnya menjadi positif atau memunculkan nilai aglutinasi. Tapi teman-teman, jika hasil pemeriksaan kita invalid, setelah penambahan CCC justru hasilnya tetap negatif ya teman-teman. Dan ketika teman-teman menemukan hasil negatif setelah penambahan CCC, teman-teman wajib melakukan pemeriksaan ulang cross-match tersebut. Seperti yang tertulis dari Mulyantari dan Yasa tahun 2016 dengan judul buku Laboratorium Paratransfusi Update yang diterbitkan oleh Universitas Udayana Press, di sini dinyatakan jika penambahan CCC akan memberikan hasil positif pada semua hasil negatif yang menunjukkan hasil pemeriksaan valid. Jadi teman-teman di soal pertama ini karena setelah penambahan CCC menunjukkan derajat aglutinasi plus 4, maka bisa dinyatakan jika hasil pemeriksaan tersebut valid dan teman-teman berhak untuk mengeluarkan komponen darah sesuai dengan permintaan yang tertulis di lembar permintaan komponen darah. Gimana teman-teman? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, next kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD sedang melakukan uji konfirmasi golongan darah metode tabung pada sampel pasien. Hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pada anti A positif 4, pada anti B 0 atau negatif, pada tes sel A menunjukkan hasil positif 3 dan sel B menunjukkan hasil 0 atau negatif. TPD mengkonfirmasi kembali identitas pasien dan sampel yang diberikan. Dan identitas tersebut dinyatakan sudah sesuai. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Mengeluarkan hasil. B. Meminta sampel baru. C. Mencuci sampel dengan salin. D. Melakukan penelusuran riwayat transfusi pasien. Dan E. Menghubungi dokter penanggung jawab pasien. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke. Jawaban yang tepat di sini adalah C ya teman-teman, mencuci sampel dengan salin. Di sini pada kasus ini merupakan kasus diskrepansi golongan darah.
Kita harus selalu ingat ya teman-teman, kalau untuk pemeriksaan golongan darah dengan metode tabung ini dilakukan dalam 2 tahap yang kita kerjakan secara bersamaan. Yang pertama ada tahap cell typing dan yang kedua ada tahap serum grouping. Cell typing ini dengan cara mereaksikan sel darah merah pasien dengan reagen antibodi, sedangkan untuk serum grouping ini kita harus mereaksikan antara serum pasien dengan T sel. Kita harus selalu ingat ya teman-teman, kalau golongan darah A ini memiliki antigen A, sedangkan pada serumnya mengandung antibodi B. Jadi seharusnya jika golongan darahnya A, maka yang terjadi aglutinasi adalah pada penambahan anti A dan juga pada penambahan T sel B. Sedangkan di sini teman-teman, terjadi aglutinasi pada penambahan anti A dan juga T sel A. Ini merupakan salah satu bentuk ketidaksesuaian. Ketika teman-teman menemukan kasus seperti ini ya, teman-teman harus memastikan kembali identitas pasien, apakah sudah sesuai atau belum. Oke, di sini identitasnya terkonfirmasi sudah sesuai, teman-teman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah C, mencuci sampel dengan salin. Hal ini seperti yang tertulis dari buku laboratorium para transfusi update ya teman-teman. Di sini ada tahapan jika teman-teman menemukan ABO diskrepansi atau ketidaksesuaian golongan darah. Yang pertama, jika teman-teman menemukan kemungkinan adanya kesalahan pada sampel dan juga identifikasi pasien, maka teman-teman harus meminta sampel baru. Tetapi jika tidak terdapat kemungkinan kesalahan sampel dan juga identifikasi pasien, teman-teman harus mencuci sel darah merah pasien dengan salin dan juga mengulangi pemeriksaan. Oke, teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Next, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Seorang TPD di BDRS melakukan cross-match pada darah pasien dan donor. Hasil cross-match mayor 0 atau negatif, minor positif 3, dan autokontrol positif 2. TPD kemudian melakukan DCT pada darah pasien dan hasil DCT positif 2. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Mengeluarkan darah, B. Meminta sampel baru, C. Mengulang pemeriksaan, D. Mengganti darah donor, dan E. Melakukan screening antibodi. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, tepat sekali. Jawaban dari soal nomor 3 ini adalah D ya teman-teman, mengganti darah donor. Mengapa demikian? Di sini teman-teman bisa melihat, jika teman-teman menemukan hasil mayor negatif, minor positif, dan autokontrol positif, maka terdapat kemungkinan adanya autoantibodi dalam eritrosit pasien. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan konfirmasi pemeriksaan menggunakan pemeriksaan DCT ya teman-teman. Di sini hasil DCT-nya adalah positif 2. Dan di sini bisa kita simpulkan kalau derajat aglutinasi pada cross-match minor ini lebih tinggi teman-teman dibandingkan dengan derajat aglutinasi pada autokontrol dan juga pemeriksaan DCT. Hal ini menyebabkan darah tidak boleh kita keluarkan dan juga kita harus mengganti darah donor ya teman-teman untuk kemudian melakukan pemeriksaan ulang sampai kita dapat memperoleh hasil yang kompatibel sehingga kita bisa mengeluarkan produk darah atau komponen darah sesuai dengan permintaan. Oke teman-teman, gimana? Semoga bisa dimengerti ya pembahasan soal kita kali ini. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita di episode ke-42 ini. Sampai jumpa. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel TBDpedia dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. See you teman-teman.